Kalau segitu gimana daruratnya? Nggak ada. Daruratnya di bisnis ya. Darurat bisnis. Rawat inap dan kematian di rumah sakit jarang terjadi pada anak-anak yang didiagnosis dengan COVID-19. Studi yang diterbitkan oleh USNIH. Nah, risiko penyakit parah pada anak-anak terbukti sangat rendah. Studi terbesar di Inggris. Risiko anak-anak sangat rendah dikonfirmasi oleh penelitian BBC. Studi menemukan anak di bawah 10 tahun tidak mungkin menyebarkan coronavirus di sekolah. Studi dari Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo. Gue Abda, kulkas 4 pintu. Yang tetap santuy, Tetap makan sehat, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan mereka. Allahu Akbar. Iklan dulu. Oh iya. Jangan lupa mulu lu. Lu udah mulai spiral lu. Iya. Oke, ini dia yang harus nggak boleh kelupaan nih. Gustul Gustul Hindi. ramuan herbal luar biasa yang bisa membangkitkan imunitas tubuh untuk melawan infeksi-infeksi serangan dari luar terhadap tubuh kita, khususnya polusi udara. Yang mengandung zat PM 2,5 yang bisa menyebabkan anosmia, badai sitokin di paru dan ispa. Dan dikit-dikit di fitnah pilus nih. Harus gua tutup dah, nanti gua dikira endorse ini kaos gitu. Ada mereknya. Udah begini aja. Nah, selamanya bulat tuh. Jangan lupa kusul ininya di deskripsi ya. Oke. Kali ini kita mau bahas tentang BPOM. BPOM nih. BPOM itu mengeluarkan izin darurat untuk penggunaan micin. Ada anak umur 6 sampai 11 tahun. Aduh. Sekarang anak-anak nih. Anak-anak di Uber no. Jadi sistem bisnisnya itu bagus gitu. Seolah-olah gratis. Seolah-olah gratis. Ya, dalam tanda kutip. Orang bilang mumpung gratis, udah di mana gratis? Mana ada di dunia ini gratis? Kencing bayar gitu nih. Iya. 2.000. Iya. Di mana micin gratis dari mana? Jangan tertipu. Micin datang dari luar negeri, lu kira gratis? Enggak, itu ada biaya biasanya tuh. Kalau nggak ada biayanya, nggak ada biaya PPKM. Ada biayanya itu. Kelihatannya tidak dibebankan kepada rakyat. Kelihatannya. Karena memang rakyat kita males mikirnya mungkin gitu ya. Kelihatannya itu. Iya. Dari mana bebannya? Dari produsen itu ada kontrak. Bayar itu, beli. Oh, gitu. Beli. Duitnya dari mana? Diutangin. Lah bayarnya gimana? Pajak. Yang bayar siapa? Kita juga. Rakyat. Nah, rakyat juga yang lu bayar. lihat sekarang semua dipajakin. Iya semuanya. Iya, karena apa? Ibu Menkeu yang terhormat udah bingung. Mau dari mana lagi? Dari mana lagi bayarnya? Pajak. Mau bayar dari hasil alam Indonesia, hasil alamnya udah pada dijualin. Udah bawa perusahaan-perusahaan asing di sini. Ini. Ya. Welcome to my country. Iya. Invest. Kalau katanya Zen Panzer, olang-olang dari luar bunuh naga dengkasas. Nah iya. Kalau katanya Eko Show, mereka omnivora, pemakan segalanya. Usulkan peraturan yang melindungi katanya. Melindungi katanya. Katanya.
negara kita penganut demokrasi, rasanya berpindah jadi oligarki. Awas, 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 ada impostor, bermuka dua, aslinya koruptor. Tuh. Ya begitu, jadi nggak gratis, tapi sistem bisnisnya bagus tuh. Ya micin didatangkan, beli, rakyat dikirain gratis, ya kan? Setelah itu BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat. Setelah itu dikasih ke rakyat, habis target. Supaya rakyat mau nggak mau, ditambahin lagi aturan. Kalau nggak micin nggak sekolah. Nah, Kalau nggak micin nggak bisa ngambil ijazah. kalau nggak micin, Nah, akhirnya rakyat bingung. gitulah. Padahal rakyat masih ragu tuh dikasih micin. Iya. Nah, itu dah. Selin ya. Tapi kudu sabar kita. Sabar aja. Nggak usah rakyat, nggak usah ngapa-ngapain. Terima aja. Mas gue. Kita lihat dulu nih beritanya nih. Beritanya dilihat. No tuh dari Kumparan. Breaking news, BPOM izinkan vaksin Sinovac disuntikan ke anak umur 6 sampai 12 tahun. Aduh, nggak tahu dah. Orang tua jaga anak kalian. Kalau gue jadi orang tua, kalau gue nggak ngajak. Kalau gue nggak sekolah anak gue. Kalau ini dijadiin syarat nggak sekolah gue. Sekolah itu kita nyekolahin anak itu supaya anak kita pinter, sehat, cerdas. Mestinya begitu. Bener kan? Nah, kalau sekolah sekarang? Sekolah sekarang, no, lu lihat koruptor itu semua ke sekolah nggak? Sekolah. Gue nggak mau bayar Tinggi. bayar anak gue sekolah ngabisin waktu cuma untuk jadi koruptor. Kagak lah. Iya, bener. Nah sekolah nggak apa-apa gue. Nah, udah begitu ditambahin yang begini-begini lagi. Kalau gue BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (UEA) atau izin darurat vaksin corona Sinovac untuk 6 sampai 11 tahun. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Penny Lukito. Bu Penny, kenapa sih Bu Penny? Hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman telah diterbitkan izin penggunaan vaksin 11 tahun, kata Penny dalam jumpa pers virtual Senin. Saya kira ini menggembirakan. Karena vaksin urgent sekarang karena pengajaran tatap muka sudah dimulai. Apanya yang urgent, Bu? Anak-anak kagak ada yang di data kagak ada anak-anak itu sebagai apa itu yang namanya mengeluarkan. Nggak ada, dikit. Nggak ada yang mati dari anak-anak dalam urusan copet ini. Nggak ada data no. Nanti alasannya gini kan anak-anak kita udah jagain semuanya. Kayak gitu. Makanya nggak kena copet-copetan tuh. Karena memang nggak ada. Oh, karena memang nggak ada. Imunitas anak itu lebih kuat. Ini datanya nih dari ini nih dari investigasi di sini ada nih vaksinasi COVID sebaiknya tidak diperuntukkan bagi anak. Dari total 2,7 juta kematian COVID yang dilakukan, sebesar 0,3% terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Studi menunjukkan COVID pada anak lebih ringan daripada flu. Kematian akibat COVID-19 sangat jarang di antara anak-anak. Sangat jarang. Ini semuanya ada datanya ini. Nih, ini kalau diklik ada datanya nih. Kalian jangan lupa tuh investigasi.org gitu. Di situ datanya lengkap. Kalau segitu di mana daruratnya? Nggak ada. Daruratnya di bisnis ya. Darurat bisnis. Bener. Rawat inap dan kematian di rumah sakit jarang terjadi pada anak yang didiagnosis dengan COVID-19. Studi yang diterbitkan oleh USNIH. Yes nih. Nah, risiko penyakit parah pada anak-anak terbukti sangat rendah. Studi terbesar di Inggris. Risiko anak-anak sangat rendah dikonfirmasi oleh penelitian BBC. Studi menemukan anak di bawah 10 tahun tidak mungkin menyebarkan coronavirus di sekolah. Studi dari Israel. Penularan COVID-19 dan anak tidak bisa. Penularan COVID-19 dan anak tidak bisa disalahkan. Journal of American Academy of Pediatrics. Apakah ada anak tertentu yang berisiko terkena COVID-19?
COVID-19 yang parah terjadi hadir pada 5,1% anak-anak dengan penyakit penyerta dan pada 0,2 tanpa penyakit penyerta yang diketahui. Meta studi yang diterbitkan oleh USNIH. Sekitar setengah dari semua kematian, total 25 kematian selama seluruh periode, terjadi pada anak-anak dengan komorbiditas kompleks yang mendasari dengan kebutuhan perawatan kesehatan yang tinggi, seperti pemberian makanan melalui selang atau bantuan pernapasan. Studi di Nature. Oh, jadi bukan karena ini malah karena komorbidnya ya. Komorbiditas kompleks. Kompleks. Jadi nggak cuma satu. Dengan kebutuhan perawatan yang tinggi. Gitu. Benar. Baru tuh. Anak-anak yang sehat dilindungi oleh sistem kekebalan alami mereka tanpa micin apapun. Semuanya ada. Sistem kekebalan melindungi anak-anak yang parah. Studi yang diterbitkan oleh The Nature Communication. Sistem kekebalan menggunakan mekanisme khusus untuk melindungi anak-anak dari virus baru dan biasanya menyelamatkan mereka dari perjalanan COVID-19 yang parah dengan dua cara berbeda. Scientific American. Apakah micin aman untuk anak? Kematian remaja laki-laki ini naik 63% sejak micin copet direkomendasikan untuk remaja dengan peningkatan yang menakjubkan 700% hanya dalam 1 minggu. Laporan dari Kantor Statistik Nasional Inggris. Kena micin makin tinggi angka kematian. Anak-anak tidak dimasukkan dalam uji coba awal untuk micin karena sistem kekebalan mereka berbeda dari orang dewasa dan sangat bervariasi tergantung pada usia mereka. Dari UNICEF tuh. UNICEF. Remaja laki-laki 6 kali lebih mungkin menderita masalah jantung akibat micin daripada dirawat di rumah sakit karena copet. University masalah jantung kena micin itu lebih memungkinkan daripada copetnya. Membuat micin SARS-CoV-2 wajib untuk anak-anak tidak aman dengan demikian mungkin tidak bijaksana. Pediatric Report diterbitkan oleh USNIH. Data resmi FDA, anak-anak mengalami reaksi merugikan terhadap vaksin Pfizer, ini dokumen FDA halaman 25. Studi berbeda micin Pfizer susah namanya Pfizer merusak kesehatan remaja. Studi. Nah, dalam video penyamaran ini pejabat dari pemerintahan Johnson mengakui memvaksinasi anak-anak itu berbahaya dan tidak masuk akal. Dia bilang dia tidak akan memvaksinasi anaknya sendiri. Nah, ini ada videonya. Nih balik ke Bu Penny dari mana? Pejabatnya kagak mau ya buat memberikan ke anaknya. Nah, ini malah diizinin. Ini Bu Penny nih. Aduh. Bu Penny kenapa Bu? Anaknya di ini juga kan Bu? Ibu mau anak saya gini aja deh ya. Para pejabat, kita yang suntikin anak-anaknya. Itu baru. Iya, gue nggak percaya. Wah, udahlah, ini aturan pemerintah. Gue bingung sama aturan begini. Kalau gue jaga anak gue. Iya. Kalau dari jalan sekolah, kalian sekolah nggak apa-apa, nak. Rezeki Allah yang atur. Iya. Kalau gue, anak-anak butuhnya didikan, bukan cuma sekolah. Sekolah cuma tempat nggak sedikit sekarang orang yang sekolahnya pintar-pintar, dokter, insinyur pintar-pintar, tapi kerjaannya minterin orang. Aku dokter, yang ngomong masalah kesehatan aku aja, yang lain salah semua, ngopi. Ada tuh, karena udah terlatih di SD, di sekolahan itu mereka terlatih untuk memintarkan orang. Minterin teman-temannya gitu kan. Iya, jadi ngakalin terus. Jadi ini bahaya nih. Pesan gue ya buat orang tua, jaga anak kalian. Jaga. Itu titipan dari Allah. Dan nggak sedikit kok terjadi korban malah. Ya, tapi itu kembali ke hak kalian ya. Kalian mau ya silakan. Ya gimana? Susah kan? Ya udah sikat. Kalau gue enggak. Anak gue jaga sama nyawa gue. Orang tua menjaga anak itu dengan nyawa. Orang tua itu cintanya sama anak dengan nyawa. Dengan nyawa. Ini Bu Penny nggak tahu gue kenapa. Mudah-mudahan hidayah Bu Penny ya. Ya. Mudah-mudahan hidayah Bu Penny. Udah gitu aja dah. Emas gue. Kalau ngomongin kayak gini. Maksa banget gitu. Iya.
Lagi Pakai emergency use authorization. iya. Penggunaan darurat. Dari mana daruratnya? Kita ngomongin yang udah dewasa aja, Mas. Ini buat anak-anak. Ini anak-anak. Daruratnya di mana darurat? Kata ibu darurat. Daruratnya apanya darurat, Bu? Gigit gelas. Nah, Daruratnya di mana? Ini kagak ada ya tokoh-tokoh nasional gitu yang punya pemahaman hukum, yang punya ini untuk mengajak merayat kayak kita ini untuk bergerak sesuai dengan hukum yang berlaku tuh. Apa kagak ada? Udah ya Indonesia nih ya. Masing-masing nyari enaknya sendiri ya. Yang penting anak gua selamat gitu ya. aduh, Anak orang bodo amat gitu ya. nyelamatin diri sendiri semua dong. Iya, makanya nggak ada yang berbuat. Iya. Semuanya yang penting yang satu mengeluh, yang satu yang penting selamat. Iya. Ya udahlah, ya begitu dah. Ya gua pokoknya bersuara aja dulu. Iya. Ya, mudah-mudahan sambil bergerak pelan-pelan kita mau cari alamatnya Om Rocky Gerung yang untuk posko tuh. Posko itu. Iya. Untuk melaporkan. Iya, kita galang kekuatan. Om Rocky Siap-siap. siap-siap ya. Iya, Bang Rizal Blamri, yang gitu-gitu pokoknya deh. Iya. Yang berani-berani kritis. Mudah-mudahan bisa kita nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bisa ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa. Udah gitu aja dari gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sama gue juga minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidowalinaya. Walakum minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Semangat. Hah.